Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Di sini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent atau Your Talent is Mine yang part keempat. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita sebelumnya, Yetian membunuh Moseibe dan saat itu dia tidak sengaja meninggalkan sapu tangan. Tetuamu yang menemukan sapu tangan itu melihat kalau sapu tangan itu berasal dari pembunuh bayangan Iron Fang. Setelahnya Yetian kembali melakukan aktivitasnya di akademi. Zhang Bao sudah mendengar semua kabar terbaru termasuk kematian Moseibe. Dia juga mengetahui basis Iron Fang itu adalah basis yang lebih kuat dibandingkan basis di Lin Hai. Tetuamu curiga kalau ada pangkalan di Lin Hai yang diam-diam berkoalisi dengan pangkalan Iron Fang. Dan mereka berencana membunuh para elit generasi muda dan kemudian menelan pangkalan Lin Hai. Zhang Bao bahkan sudah tahu kalau Moseibe sudah dibunuh seseorang. Yetian bernafas lega karena dia tidak dicurigai. Zhang Bao mengatakan kalau Yetian beruntung karena Moseibe sudah mati. Karena sebelumnya Yetian cari gara-gara dengan Moseibe. Di dalam pikiran Yetian, dia memang sengaja meninggalkan sapu tangan bertuliskan bayangan itu agar keluargamu tidak mencurigainya. Pada akhirnya tujuannya memang begitu, tapi lebih gilanya lagi, tetuamu menemukan simbol pangkalan Iron Fang. Apakah Yetian secara tidak sengaja menemukan skema rahasia dari Iron Fang? Atau mungkinkah tetuamu sengaja mencoba menimbulkan konflik antara dua pangkalan? Di keesokan harinya pukul 4 pagi, tampak Yetian sudah bangun, dia bersiap-siap untuk pergi. Sampai di depan pintu ada Yeyu yang terbangun dan bertanya ke kakaknya dia mau kemana. Yetian mengatakan dia akan berlatih ke zona liar. Yetian harus meningkatkan kekuatannya. Yeyu sangat khawatir karena baru saja Yetian kembali dari zona liar di ujian sebelumnya. Apalagi kali ini Yetian akan pergi sendirian. Yetian bilang, jangan khawatir, tunggu aku di rumah dengan tenang. Yeyu memeluk kakaknya dari belakang dan mengatakan untuk cepat kembali. Setelah berpamitan ke Yeyu, Yetian sudah sampai di zona liar dengan medan tanah tandus. Yetian menemukan satu utopia. Menurut rumor, ada monster tingkat tinggi di daerah itu. Namun kekuatan Yetian saat ini, dia hanya bisa menyelinap di area luar dan berburu monster di tingkat rendah. Yetian sudah tidak sabar menuju ke tingkat seniman bela diri. Saat itu dia merasakan gempa, tapi bukan gempa bumi biasa. Itu karena adanya monster yang bertarung. Monster banteng sedang menonjok satu ular besar, namanya lembu lapis baja. Dia punya bakat pertahanan. Yetian senang melihat bakat itu, tapi dia sadar kalau lembu itu sedang melihatnya. Lembu itu berlari menuju ke tempat Yetian berdiri. Yetian menaruh tasnya, dia terbang menuju ke depan hadapan lembu itu sambil mengeluarkan dua pedang kuno miliknya. Serangan Yetian berhasil ditahan dengan adanya perisai di seluruh tubuh lembu itu. Teriakan lembu membuat Yetian terlempar. Tapi dia senang menemukan bakat yang sangat bagus. Yetian berencana mengambilnya. Yetian maju dengan kecepatannya. Dia menuju ke atas berniat untuk menusuk mata lembu itu. Yetian menyerangnya, tapi tetap saja serangannya dihadang, bahkan tidak menembus pertahanan lembu itu. Walaupun bakatnya tingkat rendah, tapi itu sangatlah keras. Sampai satu pedang kunonya hancur. Yetian yang kurang fokus menerima satu pukulan kuat dan membuatnya terlempar menjauh. Yetian kembali dibuat sangat suka dengan bakat pertahanan itu, sangat kuat dan tahan lama. Tapi sayangnya cooldown bakat kopi miliknya masih ada 16 hari. Yetian sudah tahu kekuatan dari lembu lapis baja. Dia bisa menang kalau menemukan celah terlemah dari pertahanan lembu itu dan menyerangnya secara diam-diam. Yetian menggunakan bakat bayangan agar tidak diketahui lembu itu. Yetian secara terus-menerus menyerang bagian pertahanan lembu untuk mencari kelemahannya. Walaupun diserang terus, lembu itu tidak menyadari di mana Yetian berada saat ini.
Yetian sudah turun, dia bingung di mana sebenarnya kelemahan lembu itu. Sampai dia menemukan adanya titik perisai lembu itu yang sangat tipis. Itu tepat di bagian pantatnya. Tanpa tunggu lama, Yetian maju menuju ke bawah tubuhnya dan secara sadis menusuk pantat lembu itu hingga lembu itu tewas menyedihkan. Setelah menang, Yetian mengambil banyak darah monster itu. Kalau sudah mati, seberapa kuat bakat pasti sudah tidak berarti. Yetian juga mengambil bola mata, testis, dan juga tanduk lembu itu. Yetian sudah berkemas dan mencari tempat untuk melakukan kultivasi. Yetian sudah menemukan tempat yang bagus di sebuah gua. Dia duduk dan siap menggunakan darah monster. Dia juga sudah bawa kacang untuk mengurangi rasa dari darah monster yang buruk. Yetian sudah meminumnya. Dia mulai berkultivasi. Dan 20 hari kemudian, Yetian sudah selesai kultivasi. Rambutnya sudah panjang dan energinya menguat. Terjadi ledakan energi yang sebagai tanda kalau Yetian sudah masuk ke ranah seniman bela diri. Di tempat lain, ada dua wanita yang juga melihat ledakan energi Yetian dan tidak menyangka ada orang yang akan menembus ranah prajurit bela diri di tempat tandus ini. Satu wanita berambut hitam mengatakan kalau itu sangat menarik. Di bajunya ada lambang bunga bertuliskan Martial Pavilion. Balik lagi ke Yetian yang sudah merasakan kekuatannya sudah di tingkat seniman bela diri. Dia sudah menghabiskan darah monster itu dan ini sudah 20 hari. Waktu cooldown skill kopi sudah habis. Yetian keluar dari gua untuk bisa menyalin bakat pertahanan dari lembu lapis baja. Tapi saat Yetian sudah berada di sana, Yetian menyentuh tulang dari lembu itu. Ada satu pemberitahuan. Kalau target ini tidak lengkap dan penyalinannya tidak bisa dilakukan, wajar saja lembu itu sudah jadi tulang belulang dan juga banyak bagian tubuhnya yang sudah dipotongi Yetian, makanya tidak lengkap. Kalau tahu begitu, Yetian pasti tidak akan memotong-motong tubuh lembu lapis baja. Dua wanita sebelumnya juga masih berada di sana dan melihat adanya Yetian. Wanita pirang itu bingung apakah Yetian yang memburu lembu lapis baja itu. Wanita satunya bilang kalau laki-laki itu barusan menerobos ke ranah seniman bela diri dan monster itu sudah lama mati. Kalau begitu, apakah orang itu membunuhnya saat di tingkat bela diri magang? Itu tidak mungkin. Apalagi dia berani masuk ke zona liar ini saat masih di tingkat bela diri magang. Sambil terus melihat kelakuan Yetian, mereka terkejut saat Yetian melepas bajunya karena Yetian mau renang di danau. Keduanya malu-malu dan segera pergi dari situ. Sementara Yetian terjun ke danau untuk membersihkan tubuhnya sebelum pulang. Setelahnya, Yetian menuju ke pasar bela diri di pangkalan Linhai. Yetian sudah di sana, di depan toko terbesar di pasar itu, dan kebetulan lambang bunga yang sama dengan wanita sebelumnya, Martial Pavilion. Yetian memutuskan untuk masuk ke tempat itu. Saat berjalan menuju ke sana, dia berpapasan dengan dua wanita sebelumnya. Yetian sangat kaget dan menoleh. Dia melihat wajah wanita itu yang sangat mirip dengan Yeyu. Yetian sampai keceplosan memanggil wanita itu Yeyu. Keduanya bingung kenapa Yetian memanggilnya adik. Yetian berpaling. Yeyu tidak mungkin ada di tempat ini. Yetian melihat status wanita itu. Namanya Yueling. Bakat kultivasinya tingkat atas. Bakat berpedang. Dan juga punya bakat berpedang dan kecepatan. Wanita pirang di sampingnya sangat marah karena Yetian memanggil bosnya adik. Yueling menghentikan wanita pirang itu dan memanggil namanya Xiao Yu. Dia membisikkan apa saja yang harus dilakukan ke Yetian. Xiao Yu meminta maaf ke Yetian. Yetian melihat Yueling yang sudah pergi. Katanya ada urusan lain. Yetian dituntun Xiao Yu untuk menjual suplai miliknya. Katanya Yueling manajer di Martial Pavilion. Dan untuk meminta maaf, mereka akan membayar 2 kali lipat apapun yang dijual Yetian.
Yetian diseret masuk dan kaget mereka akan membayar 2 kali lipat. Semua barangnya sudah dibawa anak buah Martial Pavilion. Yetian sudah masuk ke Martial Pavilion. Dia melihat banyaknya barang kualitas atas dan ada wanita yang memberinya minum. Sambil Xiao Yu mengatakan berapa harga barang-barang yang dibawanya, Yetian mendapatkan 40.000 yuan. Yetian sangat kaget dengan harga itu. Dia sudah menerima kartu yang berisi uangnya. Belum sampai di situ, Xiao Yu bilang kalau Yetian bisa membeli barang di sini dan akan mendapatkan diskon 50%. Yetian sangat senang. Kalau begitu dia tidak akan ragu. Yetian melihat barang apa saja yang dijual. Semua barang sangat mahal dan berkualitas. Tidak salah kalau keluarga bangsawan memonopoli asosiasi kultivasi. Yetian sudah memilih apa saja yang akan dia beli. 1 buku manual, 1 kamus monster, 3 botol darah monster tingkat menengah, dan 3 botol ramuan penyembuh. Xiao Yu sudah menyiapkan semua barang yang akan dibeli Yetian dan semua harganya 78.000 yuan. Itu sudah diskon dan dibulatkan lagi menjadi 70.000 yuan saja. Yetian sudah membayarnya. Setelah itu Yetian bersiap untuk pergi. Dia masih memikirkan apa maksud Martial Pavilion memberinya banyak keuntungan seperti ini. Dan benar saja, sebelum Yetian keluar, Xiao Yu memanggilnya. Katanya manajernya ingin bertemu dengan Yetian. Yetian tersenyum. Dia mengatakan tolong tunjukkan jalannya. Yetian sudah sampai di dalam ruangan itu. Yueling menyambutnya. Yetian hanya bisa kagum dengan kemiripan Yueling dengan adiknya Yeyu. Yueling memperkenalkan diri. Dia berasal dari Monhai Base. Keduanya saling menjabat tangan dan berkenalan. Yetian berhasil menyalin bakat kultivasi Yueling yang berada di tingkat atas. Setelah berkenalan, mereka duduk. Kata Yueling yang bisa datang ke lantai 2 hanyalah VIP. Yetian bertanya kenapa dia disebut VIP padahal dia hanya orang biasa. Justru karena itulah Yetian diundang karena tidak ada hubungan dengan keluarga besar dan para bangsawan. Yueling berterus terang, dia mengundang Yetian untuk secara pribadi, mengajak Yetian bergabung dengan Martial Hall. Yueling mengajaknya sambil melihatkan pendan berbentuk salib yang ada lambang Martial Hall di tengahnya. Yetian yang mendengar itu sambil membayangkan wajah adiknya yang memohon kepadanya untuk bergabung. Mereka benar-benar mirip, bedanya Yeyu lebih ceria dan senyum sepanjang waktu. Yetian tidak akan bisa menolak kalau itu datang langsung dari adiknya. Yetian mengatakan kenapa harus dirinya. Di Monhai Base banyak orang yang berbakat dan selain itu Yetian masihlah seorang warrior pemula. Yueling menjawab, mereka bukan kekurangan orang berbakat, tapi kami selalu membutuhkan orang berbakat. Yetian tidak menyangka dengan jawaban masuk akal itu. Dia juga memuji Yueling yang punya pemikiran hebat. Dan kalau itu adiknya Yeyu, tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Melihat Yetian yang masih ragu-ragu, Xiao Yu mencoba membujuknya. Begitu juga dengan Yueling yang bertanya apa yang membuat Yetian ragu-ragu. Ini memang kesempatan yang bagus, tapi kalau Yetian bergabung, dia akan terikat dengan mereka. Apalagi kalau mereka mengetahui kemampuan yang dimiliki Yetian, dia bisa saja mati. Yetian menjawab dia tidak yakin. Ambil contoh, rumor invasi Iron Fang. Itu akan menjadi kacau dan saling bertarung satu sama lain. Yetian akhirnya punya hidup tenang dan dia tidak mau menjadi seperti mereka atau melayani orang seperti mereka. Yueling bertanya, apa aku seperti mereka? Yetian lantas bertanya, apa kau berbeda dari mereka? Yueling paham, dia bilang ke Yetian, bisa memperhatikan Yueling sementara waktu dan tidak perlu menjawabnya sekarang. Yetian hanya diam melihat Yueling. Yetian sudah keluar dari Martial Pavilion. Dia memikirkan apa itu bela diri, apa itu bakat. Saat orang pertama kali mendapatkan bakat,
Apa mereka masih ingat tugas mereka? Bukankah tugas mereka untuk melindungi masyarakat? Tapi kenapa mereka menakuti orang lain? Yetian masih belum cukup kuat. Dia tahu belum cukup tinggi. Yetian harus terus menjadi lebih kuat. Dia menekan Yes untuk menggabungkan bakat kultivasi tingkat tinggi yang dia dapatkan dari Yueling untuk menjadi kuat dan bela diri dan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12.